Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih tetap sehat dan semangat kan? Masih. Oke adik-adik semua, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Untuk mengiringi kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu, Selamat Pagi Bapak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh hadir di tempat ini bersama teman-teman kami. Itu anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami akan memulai ibadah kami Tuhan, tolong siapkan hati kami dan Kau berkati kami, biar ketika kami memulai ibadah kami ini, kami bisa memulainya dengan baik dan juga bisa mengakhiri dengan baik. Terima kasih Yesus, sudah lamamu kami berucap syukur. Amin. Nah Kak Tulus, nggak terasa ya, kita sudah di akhir bulan Agustus. Iya Kak. Sekarang tanggal berapa ya? Berapa ya? Aku juga Sekarang tanggal 30 Agustus. Nah, Kak Tuti mau tanya nih Kak Tulus, gimana sih perasaan kakak selama belajar di rumah? Stay at home, apakah happy atau sedih? Menurut saya sih ya biasa-biasa aja sih, karena masih tetap belajar dan seperti biasanya. Oh, nah adik-adik, kakak percaya kita semua tetap gembira, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi kakak adik kita semua bangkit berdiri, mari kita bernyanyi happy ya, happy ye. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, Abang ajak kita untuk siapkan hati terlebih dahulu, duduk yang baik dan jangan berisik. Untuk mempersiapkan kita mendengar firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Aku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, kita jumpa lagi ya di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama dengar firman Tuhan tentang bangsa Israel yang memasuki tanah perjanjian. Di sebelumnya, kakak aja kita sama-sama berdoa dulu yuk. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah sekolah minggu yang kami boleh lakukan hari ini. Dan Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan, pertolongan untuk melakukannya di dalam hidup kami. Sehingga kami jadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak ajak kita sama-sama baca firman Tuhan yuk dari Yosua pasalnya yang keempat. Adik-adik yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya. Yosua pasalnya yang keempat. Yosua itu ada di perjanjian lama adik-adik. Yosua 4 ayat 20-24. Kamela akan bacakan untuk kita sekalian. Tapi kalau adik-adik bawa Alkitab dan sudah buka, kita baca sama-sama yuk. Yosua 4 ayat 20 ya, 20-24, kita mulai dari ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Adik-adik, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, kakak mau tanya, di sini siapa yang pernah melakukan perjalanan? Pernah pergi ke satu tempat sama papa mama atau mungkin sama abang kakak? Ada? Adik-adik, kadang-kadang kita pergi ke satu tempat yang jauh ya, bisa melakukan perjalanan yang cukup lama, misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau bahkan mungkin beberapa hari. Adik-adik, Kamela ingat waktu Kamela kecil, kan Kamela ini rumahnya ada di Tangerang, adik-adik, ada di Pulau Jawa. Tapi papa mamanya Kamela ini dulunya tinggal atau berasal dari Pekanbaru.
di Riau, adik-adik ada di Pulau Sumatera. Nah, adik-adik waktu Kamela kecil, kadang-kadang Kamela bersama dengan keluarga pergi ke Pekanbaru itu naik mobil. Kemudian adik-adik waktu itu Kamela duduk di dalam mobil. Pertama-pertama sih senang ya. Terus Kamela mulai tanya, kapan sih sampainya? Kok lama banget? Nah, adik-adik, terus papa mama bilang, masih lama, tidur aja dulu. Adik-adik kemudian Kamela tidur. Pada waktu Kamela tidur, Kamela bangun lagi, masih belum nyampe juga. Terus Kamela tanya lagi sama papa mama, masih lama gak sih? Kok lama banget? Nah, adik-adik kemudian papa dan mama Kamela bilang masih lama karena untuk sampai ke Pekanbaru butuh sekitar 2 hari. Adik-adik 2 hari itu lama atau sebentar ya? Ada yang bisa jawab? Iya, 2 hari itu lama ya. Kemudian Kamela makan, tidur lagi. Kamela bangun lagi, udah sampai belum? Ternyata belum. Adik-adik Kamela mulai bosan di dalam perjalanan. Dan Kamela bilang sama papa mama, tahu gitu gak mau ikut. Lama banget, pegel duduk di mobil. Nah, adik-adik ada yang pernah ngalamin gak? Waktu diajak papa mama pergi, entah itu naik mobil, naik motor, atau mungkin jalan kaki, kok gak nyampe-nyampe ya? Kok lama banget ya? Yang tadinya kita senang, akhirnya kita berubah jadi, lama banget sih. Kita mulai sebel, kita mulai kesel karena gak sampai-sampai, apalagi kalau jalan kaki ya. Duh, capek kakinya, aduh haus, mau minum es, begitu. Nah, adik-adik hal yang sama pernah terjadi juga sama bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel di dalam perbudakan di tanah Mesir, awalnya mereka berteriak kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan mengirimkan Musa, bapak Musa, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik pada waktu mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel ini senang sekali karena akhirnya mereka keluar dari tanah perbudakan. Mereka tidak lagi diperbudak di tanah Mesir. Tapi kemudian adik-adik pada waktu mereka berjalan di padang gurun, mereka berjalan selama 1 jam. Kemudian mereka berjalan lagi 2 jam. Mereka berjalan lagi 3 jam. Dan kemudian tiba-tiba mereka harus mendirikan kemah untuk mereka bermalam. Adik-adik, wah, mereka mulai berpikir, lama sekali ya perjalanan ini ya. Mereka berpikir, oh mungkin besok sampai. Kemudian mereka menunggu sambil terus berjalan mengikuti Musa. Tapi ternyata gak sampai-sampai juga. Mereka mulai kelaparan dan mereka bilang sama Musa bahwa mereka lapar. Kemudian Tuhan lakukan apa? Ada yang masih ingat? Tuhan kirimkan mana? Tuhan turunkan mana dari langit untuk bangsa Israel boleh makan. Kemudian adik-adik bangsa Israel makan. Tapi kemudian mereka mengeluh lagi dan bilang apa? Duh, bosen makan mana terus, mau makan daging. Adik-adik kemudian Tuhan berikan mereka daging burung puyuh untuk dimakan. Tuhan berikan Tuhan berikan daging burung puyuh untuk bangsa Israel bisa makan. Dan kemudian adik-adik pada satu waktu bangsa Israel juga mengeluh kepada Tuhan. Duh Tuhan, haus, tapi di padang gurun tidak ada minuman. Kalau lagi panas, matahari terik begitu ya. Terus jalan di padang gurun. Ada yang pernah cobain jalan di padang gurun? Adik-adik jalan di jalanan Nias aja panas ya, apalagi di padang gurun. Tidak ada pohon untuk berteduh, hanya ada hamparan pasir yang sangat luas. Dan kemudian bangsa Israel terus berjalan. Dan kemudian mereka merasa haus, mereka bilang sama Musa bahwa mereka butuh minum. Dan Tuhan tidak tinggalkan bangsa Israel. Tuhan berikan
sumber air dari gunung batu yang ada di sekitar situ. Pada waktu air yang ada di depan mata bangsa Israel pun rasanya tidak enak, Tuhan membuat air itu yang tadinya pahit menjadi manis, adik-adik. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan. Tapi adik-adik, bangsa Israel tidak kunjung sampai. Mereka terus berjalan, dan terus berjalan. Sampai di satu masa adik-adik, akhirnya Tuhan membuat mereka masuk ke tanah perjanjian. Sedikit lagi mereka masuk ke tanah perjanjian. Adik-adik senang ya, setelah sekian lama mereka menunggu untuk sampai di tanah yang Tuhan janjikan, akhirnya mereka bisa sampai. Tapi tidak semudah itu adik-adik. Karena untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu, ada sungai yang besar dan arusnya deras sekali. Namanya Sungai Yordan. Wah, gimana ya? Bangsa Israel harus berenang. Tidak bisa berenang adik-adik karena arusnya besar sekali. Kalau kita berenang, kalau bangsa Israel berenang, maka bangsa Israel bisa hanyut. Kalau gitu gimana ya caranya? Pakai kapal bisa gak? Adik-adik gak bisa juga, karena kalau misalkan pakai kapal, kapalnya juga akan hanyut. Tapi jangan sedih dulu, karena Tuhan punya cara lain untuk membuat bangsa Israel bisa menyeberangi Sungai Yordan ini. Adik-adik mau tahu bagaimana caranya? Kita sama-sama saksikan video berikut ya. Yuk. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat Sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi Sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah Sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi Sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air Sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan Laut Teberau. Wah, adik-adik sudah pada nonton kan? Jadi sekarang sudah tahu dong bagaimana caranya bangsa Israel menyeberang ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk mereka. Bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Adik-adik, Tuhan memberikan perintah-perintah kepada Yosua, yaitu supaya bangsa Israel berkemah di tepi Sungai Yordan selama berapa hari? Betul. Nah, kemudian
Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, tapi dimulai dari para imam yang sedang membawa apa yang dipikul-pikul tadi? Tabut perjanjian, tabut Allah. Dan kemudian pada waktu para imam menjejakkan kaki di di sungai Yordan, apa yang terjadi tadi ya? Sungai Yordan menjadi kering. Tapi adik-adik tidak berhenti di situ. Setelah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk apa? Untuk bangsa Israel atau kepala suku dari bangsa Israel mengambil 12 batu yang ada di dasar sungai Yordan dan kemudian mendirikannya di Gilgal. Nah, adik-adik, kenapa sih batu ini perlu untuk didirikan? Adik-adik, seperti yang tadi kita sudah baca di dalam Alkitab kita, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengambil batu dan mendirikan batu peringatan supaya mereka ingat bahwa Tuhan berkuasa dan bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu, bahwa Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang besar, tetapi juga Allah yang mau menolong bangsa Israel. Oleh sebab itu kita dapat lihat bahwa bangsa Israel, orang-orang Israel sangat senang sekali ya sudah melewati sungai Yordan, karena akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan akan berikan untuk mereka. Adik-adik, senang sekali ya, ternyata Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu bangsa Israel bersorak-sorak. Adik-adik, tapi Tuhan bukan hanya berjanji dan menepati janjinya kepada bangsa Israel, tapi Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita saat ini. Tuhan berjanji dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memelihara kehidupan bangsa Israel, demikian juga Tuhan memelihara kehidupan kita, adik-adik. Betul sekali. Oleh sebab itu adik-adik, kita perlu nggak sih khawatir, aduh keadaannya lagi begini, aduh saya nggak punya uang, aduh nggak bisa sekolah lagi, aduh. Adik-adik, kita boleh merasakan seperti itu. Kita boleh banget mikirin apa yang sedang terjadi. Tapi ingat adik-adik, pada waktu kita memikirkannya, kita ingat ada Tuhan yang berkuasa. Juga ada Tuhan yang memelihara. Ada Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengasihi setiap kita. Jadi waktu adik-adik takut, adik-adik khawatir, adik-adik cemas, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu mengeluh kepada Musa dan kepada Yosua. Yosua dan Musa pun berdoa kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Adik-adik, hal yang sama juga kita bisa lakukan hari ini. Kalau adik-adik sedang takut, kalau adik-adik sedang khawatir, kalau adik-adik punya pergumulan, permintaan, adik-adik bisa datang kepada Tuhan, bawa semuanya di dalam doa, dan adik-adik ingat, kalau Tuhan berikan jawabannya, kalau Tuhan berikan pemeliharaan, kalau Tuhan lepaskan dari masalah atau sembuhkan dari sakit, atau ada hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan adik-adik, ingat untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel yang membangun batu peringatan untuk menunjukkan bahwa Tuhan baik di dalam hidup mereka. Tapi gimana kalau misalkan sakitnya nggak sembuh-sembuh? Gimana kalau sekolahnya kayak gini terus, keadaannya nggak berubah? Adik-adik, kita perlu terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan bukan hanya baik, bukan hanya berkuasa, tetapi Dia juga mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik, jangan takut ya, jangan khawatir ya, karena Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita.
Nah, adik-adik, kakak mau bacakan satu ayat lagi ya. Ayat ini adik-adik terambil dari Keluaran 33 ayat yang ke-14. Keluaran 33 ayat 14, firman Tuhan bunyinya begini. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku di dalam ayat ini adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kakak bacakan sekali lagi ya. Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan kembali mengingatkan setiap kami bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan kami. Tuhan sudah berbuat baik kepada bangsa Israel. Tuhan juga sudah berbuat baik kepada setiap kami di masa yang lampau. Dan kami percaya Tuhan yang sama juga akan terus berbuat baik kepada setiap kami hari ini bahkan di hari-hari ke depan. Tolong kami Tuhan untuk punya iman yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita untuk yuk sama-sama tuliskan di buku adik-adik. Buku apa aja boleh. Adik-adik coba pikirkan dan tuliskan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan adik-adik. Sama seperti bangsa Israel ya, tadi mendirikan batu peringatan untuk mengingat bahwa Tuhan pernah berbuat baik kepada mereka di Sungai Yordan. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita sama-sama tuliskan. Kalau adik-adik sudah bisa menulis, adik-adik coba pikirkan lagi perbuatan baik apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Oleh karena itu, kalau adik-adik sudah ingat-ingat, adik-adik bisa tuliskan di buku catatan adik-adik sendiri. Adik-adik bisa tulis Tuhan pernah berbuat baik apa saja di dalam kehidupan adik-adik. Setelah adik-adik menulis, terserah mau berapapun, karena kakak yakin Tuhan pasti pernah dan selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita. Kalau sudah, adik-adik berdoa, adik-adik bersyukur, bilang terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah melakukan hal yang baik bagi adik-adik dan di dalam kehidupan adik-adik. Kalau adik-adik sudah menuliskannya, adik-adik perlu ingat simpan baik-baik buku itu. Dan kalau adik-adik sedang merasa kesulitan, adik-adik bisa lihat lagi. Tuhan pernah berbuat baik dan Tuhan akan terus berbuat baik kepada saya. Ingat itu ya, jangan lupa kalau Tuhan selalu berbuat baik kepada kita. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa kita simpan dalam hati kita dan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah sekarang mari kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Tuhan, berkati persembahan ini supaya menjadi berkat bagi perluasan gereja Tuhan tempat ini. Tuhan, ajarlah kami selalu untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Wow, Kak Tuti. Iya, Kak Tulus. Tidak terasa ya, tadi kita sudah bernyanyi, sudah dengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya ini kesempatan kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, Abang mengajak adik-adik semua untuk bangkit kembali berdiri. Kita akan menyanyi satu lagu. Tiada berkesudahan. Nah, mari kita menyanyi bersama-sama dan lebih bersemangat lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. di hidupku. Tuhan Yesus baik, para-papa, sungguh amat baik, para-papa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, kita lagi bersemangat lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, para-papa, sungguh amat baik, para-papa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur, Tuhan kami bisa mengikuti ibadah kami bisa bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Tuhan, pada saat kali ini Tuhan, kami mau berdoa buat 1 minggu ke depan ini Tuhan. Engkau berkati kami, agar kami Engkau berikan semangat belajar Tuhan. Sekalipun di rumah Tuhan, namun kami memiliki semangat belajar yang tinggi. Tuhan, Engkau berkati Papa dan Mama, supaya mereka tetap Engkau kuatkan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.